Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa teman-teman sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast edisi kali ini teman-teman sekalian, karena kita sudah makin dekat dengan Lebaran teman-teman sekalian, maka ada satu tema yang sangat penting untuk kita bahas, yaitu tentang tunjangan hari raya. Nah, ini tentang hal-hal yang sangat dinantikan oleh para pekerja menjelang Lebaran seperti ini. Nah, sebetulnya bagaimana kewajiban dan tata cara pemberian THR itu akan kita bahas dalam podcast kali ini. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, saya belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, untuk membahas tentang tunjangan hari raya, tentunya saya tidak sendirian karena ini di luar bidang kemampuan saya gitu ya. Karena itu saya mengundang salah satu akademisi dari Fakultas Hukum Trunojoyo Madura yang bidang keahliannya tentang hukum ketenagakerjaan, yaitu Bu Dr. Devi Rahayu. Kita sapa Bu Dr. Devi Rahayu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak TE. Selamat Alhamdulillah. menjalankan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa juga buat Bu Devi dan teman-teman sekalian. Nah, Bu Devi ini teman-teman sekalian, beliau adalah Wakil Dekan Bidang Satu Akademik periode 2017-2021 di Fakultas Hukum Trunojoyo Madura, dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris LP3MP di Universitas Trunojoyo Madura. Beliau bidang keahliannya terkait dengan hukum ketenagakerjaan, sehingga tepat kiranya hari ini kita akan membahas terkait dengan tunjangan hari raya. Oke, Bu Devi, jadi ini kan sudah 2 minggu kurang lebih ya, hampir 2 minggu puasa sudah berjalan, sehingga 2 minggu lagi harapannya kita akan segera berjumpa dengan Lebaran. Nah, yang dekat dengan Lebaran ini kan tunjangan hari raya, Bu Devi. Terlebih Iya. kemarin ada berita juga, konon Presiden sudah menaikkan PP ya, PP terkait dengan Iya. tunjangan hari raya untuk THR, ASN, THR ASN. untuk Ya. ASN. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Nah, sebetulnya Bu Devi, dalam sudut pandang hukum ketenagakerjaan, yang namanya tunjangan hari raya ini kewajiban bagi setiap setiap perusahaan atau lembaga yang memberikan pekerjaan, ataukah bagaimana Bu Devi? Monggo disampaikan. Baik. Baik, terima kasih Pak TE. Jadi memang tunjangan hari raya keagamaan, istilahnya itu disingkat biasanya THR. Jadi memang di dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, itu belum ada pengertian atau pemahaman mengenai THR. Tapi istilah itu kemudian mulai diatur dengan adanya di Permenaker. Di Permenaker nomor 6 tahun 2016. Jadi itu mulai diatur mengenai pengertian THR atau tunjangan hari raya keagamaan itu apa pengertiannya. Kemudian kalau yang setelah Undang-Undang Cipta Kerja, di ketentuan Cipta Kerja pun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 itu di klaster ketenagakerjaan itu ternyata tidak juga mengatur mengenai pengertian atau pengaturan mengenai THR. Tapi di PP-nya, di peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, di situ diatur mengenai tunjangan hari raya keagamaan. Dan awalnya itu dibedakan dulu, jadi pengertian di aturan itu diistilahkan penghasilan. Pengertian penghasilan itu ternyata terdiri atas dua macam, yaitu dari pengertian upah dan non-upah. Nah, di ketentuan pasal 8 itu baru muncul istilah untuk pendapatan non-upah, di situ adalah berupa tunjangan hari raya keagamaan. Jadi di situ baru muncul istilah tunjangan hari raya keagamaan di ketentuan pasal 8 PP 30 PP 35 PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Jadi di pasal 8 itu baru muncul, dan di ketentuan pasal 9-nya itu baru kemudian ditegaskan bahwa tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Jadi kewajiban itu langsung letterleks disebutkan di ketentuan pasal 9 PP 36 tahun 2021. Yang mana siapa yang memberikan yang berkewajiban memberikan THR, di situ sudah dijelaskan yang berkewajiban memberikan THR adalah pengusaha kepada buruh atau pekerja. Kerja. Ya, ya. Oke.
Itu di PP 36-nya. Kemudian karena di Permenaker itu dulu acuannya masih di ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan tapi masih se-ID, sehingga kemudian itu masih dipakai sampai dengan sekarang. Karena Cipta Kerja itu kan hanya kemudian yang mengalami perubahan yang kemudian diatur di PP. Karena tidak mengalami perubahan, sehingga Permenakernya pun tetap dijadikan Masih dasar sama ya. hukum dalam pembuatan SE. Kemarin yang terbaru ketika Bu Menaker menyampaikan pengumuman mengenai THR, itu dia dasar dari pembuatan SE nomor M 1HK04/4/2022. Jadi untuk THR pembayaran di tahun 2022 salah satu landasannya masih menggunakan Permenaker 6 2016, selain yang terkini yaitu adalah PP 36 2021. 21. Ya. Oke, Jadi jadi dasarnya itu di situ dan kalimatnya langsung letterless. kewajiban ya. Ya, keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Oke, jadi yang Ya, pertama teman-teman sekalian sudah kita temukan ya dasar hukumnya bahwa yang namanya tunjangan hari raya untuk keagamaan ini merupakan kewajiban yang harus diberikan, dijamin oleh peraturan pemerintah dan harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atau apa buruh ya, kayaknya buruh. seperti itu. Ya, Nah, ini kan tentunya lapangan pekerjaan kan banyak sekali Bu Devi ya, mulai dari yang skalanya oke. besar sampai dengan skalanya yang kecil. Contoh paling sederhana, dulu almarhum bapak saya kan punya toko kecil-kecilan gitu ya. Oke. Nah, juga punya pekerja Oke. walaupun kecil-kecilan cuma 2 orang. Nah, kalau model seperti ini apakah juga kena aturan ini Bu Devi? Kena Oke. aturan wajib Ini memberikan THR ini? THR atau tidak? Ya, Ya. betul. Jadi memang terkait struktur pekerja di ketentuan ketenagakerjaan itu memang bermacam-macam. Ada kalau yang diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan dulu itu istilahnya hanya dua, PKWT dan PKWTT. Tapi kemudian di ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, upah itu juga diatur untuk pekerja UMKM, untuk pekerja harian lepas itu diatur. Sehingga kemudian di SE yang terbaru kemarin yang disampaikan oleh Bu Menteri itu pun dia membagi beberapa istilahnya membagi Cluster ya. beberapa struktur terkait jenis pekerjanya. Jadi untuk pekerja yang kemudian dalam kategori PKWT dan PKWTT, PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu. Waktu Oke. tertentu itu biasanya untuk istilah pegawai kontrak. Oke. Kalau waktu tidak tertentu itu biasanya untuk pekerja musiman, pekerja lepas, itu masuk kategori itu. Nah, Oke. di sini dikatakan pekerja yang telah memiliki masa kerja 1 bulan secara terus-menerus. Jadi THR di sini diberikan kepada siapa sih? Kalau kategori pekerja secara umum, pokoknya mereka yang bekerja 1 bulan secara terus-menerus itu sudah Wajib berak ya. berhak. Kalau pekerja kan Oke, hak, oke. wajib Betul. bagi pengusaha, ya hak bagi pekerja, berhak mendapatkan THR. THR. Kemudian pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Ini yang tadi saya katakan PKWT dan PKWTT. Jadi yang Hmm. dasarnya ada perjanjian kerjanya. Kemudian terkait besarannya, karena tadi kan masih secara umum bahwa semua yang bekerja penuh 1 bulan dan yang memiliki landasan kerja PKWT dan PKWTT dia memiliki hak. Kemudian bagaimana terkait besarannya? Besarannya di situ dikatakan bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus, maka dia berhak mendapatkan 1 bulan upah. Jadi yang sudah bekerja selama 1 tahun, 1 tahun, 12 bulan 12 bulan penuh. berturut-turut, itu 1 bulan upah. Oke. Kemudian bagi pekerja yang memiliki masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 12 bulan, bulan. jadi kurang dari 12 bulan itu dihitung dengan menggunakan rumus masa kerjanya itu berapa bulan, dibagi 12 bulan, dikali 1 bulan upah. Jadi kalau Oke. masa kerjanya dia misalnya masih 6 4, bulan, 6 bulan. 6/12, berarti kan Separuh ya. setengah ya. Heeh. Ya, setengah dari upah atau Gajinya. gaji bulanannya. Oke, Oke. siap. Itu untuk yang
dia kategorinya misalnya sudah 12 bulan kerja dan belum sampai 12 12 bulan. bulan. Kemudian bagi pekerja yang berdasarkan perjanjian kerja harian lepas. Mm-mm. Jadi dia bukan kemudian pekerja yang langsung dikontrak 12 bulan atau kemudian 2 tahun, 3 tahun, tapi ada yang kemudian harian lepas. Jadi kalau masuk baru kemudian dia mendapatkan upah harian. Jadi pekerja Oke. dengan status seperti ini ada pembagiannya. Pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima. Yang kemudian rata-rata itu dihitung sebagai THR-nya. Jadi Oke. misalnya karena dia kan harian ya, bisa jadi bulan ini dia masuk 10 hari, bulan depan 15 hari, bulan depannya 20 hari. Nah itu dihitung rata-ratanya, Oke. upahnya. Rata-ratanya Jadi selama dipakai untuk 12 bulan, perhitungan THR-nya itu Y, ya. THR-nya itu. Oke. Kemudian pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka dihitung juga berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Jadi sama sebenarnya. Sama Jadi kayak dihitung KL ya. rata-ratanya, baik yang Rata-ratanya. 12 bulan maupun kurang yang dari 12 bulan. Oke. Itu. Nah, sekarang Kemudian oke, ada lagi. masih ada lagi Mbak Teh. Oke. Kemudian bagi pekerja atau buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, jadi kayak misalnya pengrajin batik, kan bisa jadi dia itu Bagi eh, hasil baru dikasih upah kalau batiknya laku. sudah selesai. Dan Ah, makanya istilahnya itu yang didasarkan satuan hasil, maka upahnya adalah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama 12 bulan terakhir. Jadi hmm, dihitung rata-ratanya juga. Jadi dia masuk kategori itu. Kemudian bagi perusahaan yang kemudian menetapkan besarnya nilai THR keagamaan, jadi THR itu sudah diatur di dalam perjanjian kerjanya, peraturan perusahaan atau PKB-nya, maka itu harus mengacu di situ, tapi kemudian nominalnya itu tidak boleh kemudian lebih rendah dari ketentuan THR yang yang tadi ya, tadi, yang misalnya soal pembagian satu upah bulan tadi ya. gaji. Oke. Ya, dan Lebih tinggi biasanya boleh ya? lebih tinggi. Lebih tinggi Boleh, ya. dan biasanya di situ biasanya lebih tinggi. Kalau lebih tinggi mana yang kemudian didahulukan? Ya yang didasarkan dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun PKB-nya. Tapi kalau Hmm, kemudian di situ tidak ada, masuk ke dalam kategori tadi. yang umum Yang tadi satu ya. bulan gaji, ya setengah, kemudian yang Oke. pekerja harian lepas atau seperti apa tadi. Itu Oke. Pak Teh. Ternyata teman-teman sekalian ribet ya ngitung THR itu dan Rinci, rinci. ya rinci dan tidak sama, kemungkinan besar tidak sama yang terima antara satu orang dengan orang yang lainnya walaupun statusnya Ya, sama-sama pekerja, sama-sama di kantor atau sama-sama di tempat pekerjaan yang sama, bisa jadi yang diterima itu mungkin saja berbeda antara satu dengan yang lainnya gitu ya, betul betul ya, ya, ya. confirming ya. Oke. Tergantung status pekerjanya, tergantung masa kerjanya. Masa kerjanya juga berpengaruh ya. Nah, kemudian Ya, yang tadi belum terjawab Bu Devi, itu kan tentang ya, besarannya ya. Nah, terus ya, eh, jenis pekerjaan seperti apa yang wajib memberikan? Apakah anak syarat minimal perolehannya atau income-nya, anak syarat minimalnya atau UMKM ini pekerja cuma satu, honornya apa, upahnya juga tidak tinggi, apakah juga wajib diberikan ataukah pokoknya negara itu pengennya semua pekerja wajib dapat dapat THR ataukah ada syarat minimal tertentunya Bu Devi? Ini yang masih saya ya, bingung kadang-kadang. ya. Kalau tadi saya sampaikan, jadi ketika sebelum membacakan surat edaran itu, maka kemudian Bu Menteri waktu itu menyampaikan bahwa terkait kewajiban THR itu berlaku bagi semua pekerja. Kewajiban itu. Jadi kewajiban itu dibebankan kepada semua pengusaha dan itu merupakan hak bagi semua pekerja, baik yang dia pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja harian lepas, pekerja UMKM, ataupun yang kemudian sebenarnya statusnya misalnya tidak tercover di situ, tapi dia ada dasar hubungan kerja. Tadi kan dikatakan Iya. didasarkan dengan hubungan kerja, maka kemudian sudah memiliki hak untuk mendapatkan THR bagi pekerja menjadi kewajiban bagi pengusaha. Dan Tan itu tergantung tergantung tadi hitungannya. Kalau kemudian rata-rata per bulan misalnya hanya 300,
500 ya sudah itu Itu yang kemudian diberikan ya. yang harus diberikan. Masa kerjanya nggak sampai 1 tahun ya sudah. Masa kerjanya 5 tahun ternyata sama, hanya 1 kali upah. Oke. Berarti Itu tidak ada pengecualian ya Bu Devi ya. Semua yang tidak. memberikan pekerjaan itu wajib memberikan THR bagi para pekerjanya gitu ya. Iya, iya. Oke. Bahkan kemarin ada istilah yang outsourcing gimana? Sama. Kalau outsourcing kan perjanjian kerjanya dengan pihak ketiga. Iya, Maka itu kewajibannya ada di pihak kayak ketiganya, ketiga ya. CV atau BT-nya. Iya. Oke, misalnya kan cleaning service ya, itu kan outsource ya. Security kan rata-rata Ya, outsourcing ya, itu kan punya CV yang ya, mengelola itu. Maka THR-nya tidak diberikan ya. oleh oleh perusahaannya, Tempat tapi di oleh mana dia CV-nya itu bekerja, ya. enggak. CV-nya ya. Ya, kepada Oke. pemberi kerjanya. Karena Kayak kamu perjanjian kerjanya itu antara dia dengan pemberi CV-nya kerja, itu, bukan ya. yang memerintahkan pekerjaan. Oke. Bukan. Kayak kampus kita misalnya ya ada security sama Ya, sama CS, maka CS-nya kan THR-nya nggak ikut kita, tapi ikutnya ke enggak. CV-nya itu ya. Ya, CV atau Oke. PT yang Atau mempekerjakan PT yang mereka, yang merekrut mempekerjakan mereka. mereka. Oke, Ya, teman-teman sekalian, ada dua yang sudah kita peroleh informasi dengan sangat baik pada hari ini, yaitu yang pertama yang namanya tunjangan hari raya itu kewajiban yang diberikan oleh pemberi kerja kepada buruh atau pekerjaannya. Sehingga kalau satunya wajib, maka satunya merupakan hak. Kemudian dijelaskan juga dengan sangat detail sekali tentang besarannya. Saya baru tahu ternyata untuk ngitung THR itu ada rinciannya dengan sangat detail rumusnya sekali. ya. Ada rumusnya juga, masa kerja, kemudian dihitung dengan jenis pekerjaannya dan lain sebagainya. Ini pun terus terang saya baru tahu Bu Devi. Kemudian yang Ya, ketiga, saya juga baru tahu bahwa ternyata THR itu wajib diberikan kepada semua pekerja oleh pemberi kerja dalam level manapun. Sehingga dulu kalau ya, almarhum ayah saya itu punya toko, maka seharusnya almarhum ayah saya itu juga memberikan THR kepada pegawainya ya, walaupun saya nggak tahu iya. THR-nya diberikan kadang kan, ya mohon maaf ini Bu Devi ya, kalau di kampung kan kadang Oke. ya berupa kue, sarung gitu. Ya, Apakah itu dapat ya, dikategorikan sebagai THR? Karena kan kita nggak punya pengetahuan tentang itu Bu Devi ya. Kadang di toko-toko ya. UMKL kecil kan kadang nggak ngerti. Itu kalau seandainya ngasihnya cuman cuman kayak ya sekedar bingkisan atau apa tidak dirupakan dalam bentuk uang itu boleh nggak Bu Devi? Ya. Oh, ganti Jadi gini THR Pak, gitu. Nah, ini ini kemarin juga sempat dibahas. Jadi kemarin saya kebetulan ada rapat di Dewan Pengupahan di Bangkalan. Salah betul. satunya juga membahas THR. Jadi pada waktu 2 tahun terakhir itu kan masa pandemi. Nah, Oke. di ketentuan surat edaran Menteri mengenai THR di masa pandemi waktu itu bahkan karena dia tetap merupakan kewajiban bagi pengusaha, tapi kemudian di SE yang 2 tahun terakhir itu memberikan kelonggaran bahwa THR itu bisa dicicil Oke. karena masa pandemi. Tapi terkait kewajibannya tetap merupakan kewajiban. Kewajiban. Ya, lah kemudian di tahun ini walaupun baru beberapa bulan sudah agak longgar, tapi harapannya kan kewajiban itu bisa dilakukan. Lah kemarin sempat ada dari beberapa teman pengusaha itu yang menyatakan kalau UMKM kalau dibebankan 1 bulan mungkin agak berat dalam bentuk nominal, tapi kalau kemudian dalam bentuk bingkisan atau apapun itu gimana? Ya semua diserahkan kesepakatan antara kedua belah pihak Oke. Dimungkinkan lebih ya. lebih manusiawinya seperti itu, Oke. lebih manusiawinya seperti itu. Karena memang terkait nanti di apa kita mungkin akan membahas di persoalan selanjutnya itu kan terkait karena dia kewajiban sebenarnya ada nggak sih sanksinya dan Oke. bagaimana kemudian untuk menerapkan sanksi itu untuk mengetahui Oke. bahwa dia melanggar atau tidak pengusaha ini sesuai atau tidak itu bagaimana karena ternyata data tidak semua pengusaha ternyata memberikan Memberikan. THR kepada Oke. karyawannya kepada pekerja atau buruhnya sehingga kalaupun dengan istilahnya kemarin itu yang penting kita memberikan lah Bu tergantung besarannya kan sesuai kemampuan kita. Hmm. Lah, pihak disnakernya kemudian kan nggak bisa merespon kalau itu kemudian tidak ada laporan dari pihak Yang pekerja atau pekerjaannya gitu buruh. ya. Oke. Iya, jadi di konstruksi ketenaga kerjaan itu kan harus berupa aduan dulu, Pak. Kalau ada aduan dan permasalahan yang dialami oleh pekerja atau buruh, baru kemudian pihak disnaker di situ melakukan istilahnya apa ya, Investigasi mengkonfrontasi, gitu ya. menelisik dulu, ya, karena ada yang namanya pengawasan di ketenaga kerjaan. Oke. Itu. Oke. Jadi tadi kan dikatakan ini kan dalam kondisi pandemi ya bisa dicicil
pemberiannya. Nah, kalau dalam kondisi normal sebetulnya ada batasannya nggak, Bu Devi? Misalnya Hamin sekian sebelum Lebaran gitu, itu ada nggak aturannya dalam Ya, PP atau di aturan yang lainnya? ya. Kalau itu sudah ada di SE-nya Bu Menteri yang kemarin yang 2022 dan juga di PP 36 itu juga dijelaskan di pasal 9 ayat 2 tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. 7 hari Jadi ya, sebelum 7 hari. Jadi misalnya Idul Fitri itu di tanggal berapa ya? dua, 3 atau 2 ya? dua kalau Nah, mungkin 2 mungkin misalnya. Maka dihitung 7 hari sebelum tanggal 2 itu sebelumnya. maksimal harus sudah diberikan. Oke oke. Paling lambat itu. Jadi kalau Kita sekarang diberikan ya malah lebih bagus karena boleh ya, harapannya boleh ya. Maksimal ye 7 hari dalam sebelumnya ya. ya maksimal tujuh Oke. hari sebelum ini. Itu Jadi harus sudah diberikan kepada buruh atau karyawan. Jadi karyawan sekarang teman-teman buruh atau karyawan yang memang belum menerima ya masih ada tenggat waktu sampai kemudian 7 hari Hamin itu. 7 ya. Tapi kalau sampai 7 hari menjelang hari raya belum belum menerima THR ya berarti bisa dilakukan upaya yang kemudian melaporkan atau seperti apa membuka ruang dialektika dengan pengusaha karena memang terkait persoalan ketenagakerjaan itu sama juga dengan penyelesaian perselisihan yang lain harapannya kalau memang ada masalah diselesaikan dulu antara Oke. kedua belah pihaknya dipartit dulu. Kalau Oke. tidak ada, baru kemudian minta mediasi kepada pihak di Senaker setempat. Oke, ini kan tadi ada ini ya membuka ruang untuk diselesaikan. Kalau seandainya Hamin 7 ternyata THR itu belum cair ya, belum diberikan, maka seharusnya kemana Bu? Para pekerja ini bisa Ya, melaporkannya. ya, di SE kemarin itu pun juga sudah dijelaskan bahwa ketika kemudian terjadi permasalahan, maka pekerja atau buruh itu bisa kemudian melaporkan. Jadi di kantor Disnaker Kabupaten Kota itu istilahnya ada istilah posko THR. Oke. Ya. Jadi posko THR. Posko THR itu apa? Posko THR itu menerima laporan pekerja atau buruh jika memang Belum. mereka apa ya mendapatkan masalah atau misalnya THR mereka kemudian tidak dibayarkan atau dibayarkan tapi tidak sesuai ketentuan atau dibayarkan tapi ternyata tidak sesuai dengan waktu yang kemudian ditetapkan itu bisa seperti itu. Nah, Oke. kemudian sekarang juga karena sudah berbasis online maka kemudian bisa dibuka di apa di laman websitenya di laman websitenya eh, Kementerian Ketenagakerjaan yang itu sudah ada mengenai posko aduan. Jadi posko THR Kemenaker Co.id. Nanti Posko THR Kemenaker Go ID ya. Nanti Co.id kita ya. tuliskan di bawah sini untuk linknya. Barangkali ada teman-teman sekalian yang menjumpai atau dicurhati sama tetangganya atau sama siapa yang ini Saudaranya saudaranya ini Hamin 7 lewat kok sudah menjelang Lebaran kok masih belum dapat THR. Nah, itu dapat ya, mengakses di laman di bawah ini untuk melaporkan ya, melaporkan agar ya. dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, tindak lanjutnya Bu, kalau sudah melapor seperti itu, apakah nanti yang melapor ini dipanggil ataukah otomatis Ya. akan diinvestigasi ataukah bagaimana dari pihak Kemenakernya? Ya. Ya, jadi itu nanti ada proses pemeriksaan selama 14 hari. Jadi Oke. setelah pelaporan nanti ada proses pemeriksaan dan ketika melapor itu nanti ada identitasnya juga, Pak. Oh, Jadi ada jelas ya. identitas pekerja, ya, ada identitas pekerjanya, pengusaha atau pemberi kerja atau majikannya siapa itu seperti apa dan permasalahannya apa. Itu di Oke. situ ditegaskan. Nah, nanti ada proses pemeriksaan selama 14 hari setelah Oke. setelah pelaporan. Nah, nanti diproses seperti apa, itu nanti langsung, karena Kemenaker itu kan terpusat pelaporannya lah. Nanti itu akan kemudian diserahkan ke provinsi, dipilah dulu di provinsi, baru kemudian diserahkan ke Disnaker setempat untuk Oke. kemudian tindak lanjut. Karena pengawasan itu sekarang terkait kewenangan pengawasan, kalau dulu di Disnaker Kabupaten Kota itu ada, tapi sekarang ditarik di provinsi Masih semua semua terkait ya. pengawasan. Ya, Oke, jadi mekanismenya betul. sudah ada, teman-teman sekalian. Semoga memang semakin tahun semakin berkurang ya permasalahan terkait dengan THR ini karena itu adalah kewajiban bagi pemberi kerja dan hak bagi para pekerja sehingga yang namanya hak dan kewajiban harusnya
dibayarkan dan harusnya diterima dengan baik oleh kedua pihak. Eh, Ya, untuk penutup Bu Devi, karena waktu kita terbatas juga ini, mohon maaf. ya, Kira-kira yang mau disampaikan Bu Devi terkait dengan masalah THR ini untuk teman-teman sekalian ya. ini apa yang mau disampaikan? Ya, jadi saya ingin menambahkan Pak TI terkait Oke. tadi kan sudah dilaporkan. Sementara apa sih yang bisa kemudian diberikan kepada pengusaha yang tidak membayarkan? Nah, Itu ada oke. sanksinya. Jadi ada sanksi administratifnya itu di ketentuan pasal 62 di apa? Di PP 36 di situ memang sudah dijelaskan bahwa ketentuannya bagi pengusaha yang terlambat membayar tunjangan hari raya kepada buruh di situ didenda 5% dari total tunjangan yang diterimakan kepada buruh. Total ya, Bahkan ya 5% aja ditambahkan lima lima persen. Bahkan persen. di ketentuan Permenaker itu juga ada sanksi administratif, teguran atau sanksi-sanksi, tapi tidak ada berupa kayak sanksi pidana atau apa. Pemidanaan tidak Sanksinya ada ya. berupa administratif, ya administratif dan denda semua. Itu. Kalau sampai berkali-kali Bu Dewi, tahun ini dia melakukan Nah, pelanggaran, tahun depan pelanggaran lagi, itu anak mungkin ditutup enggak itu perusahaannya, atau sanksinya lebih berat lagi enggak, atau gimana? Tetap sama. harusnya, harusnya logikanya, kalau kemudian selama beberapa tahun itu kan berarti dan itu dilaporkan oleh pekerjanya, itu kan berarti ada daftar di Snaker ya. Harusnya karena sanksi administratif di situ terkait berupa teguran atau apapun itu, tapi kalau sampai ditutup itu kayaknya enggak Enggak deh ada Pak. ya. Oke. Nggak ada. Ya Selama ini karena kalau misalnya gara-gara THR itu kemudian ditutup sampai ditutup nggak ada. Karena dari kita lihat aja dari yang terlambat aja hanya sanksinya lima lima persen kan persen sangat ya. kecil. Oke. Iya. Heeh, Kalau nggak heeh. memberikan sama sekali nggak berani Sanksi ya. administratifnya ada di Permenaker dan di SE itu Pak. Denda bagi yang tidak atau menghilangkan kewajiban untuk membayar THR keagamaan. Jadi hanya denda Pak. Denda aja ya. Ya. Dan Oke. sanksi administratif. Sudah itu aja. Oke. Karena Hanya kan denda negara, dan sanksi negara juga administratif. niatnya kan melindungi toh, melindungi para pekerja Ya, ini. Lah kalau sampai diberikan denda yang lebih berat lagi kan malah kesian kedua-duanya. Kalau saya perusahaan ditutup nanti malah ya, pekerjanya nggak bisa itu. bekerja Ya, dan lain sebagainya. ya, Mungkin ke situ pola ya, pikirnya ya. Sehingga ya, ya, eh, bagaimanapun juga ini hak yang harus diterima oleh pekerja dan merupakan ya, kewajiban yang harus diberikan oleh pemberi kerja kan gitu ya. Dengan tata cara ya, yang sudah diatur supaya tertib seperti itu. ya, ya. Berarti kita sudah mulai bisa berhitung ini Bu Devi ya untuk H-7 ini. Harapannya kan agar segera. Lah lumayan Kalau lah. kita masuk ke PP-nya yang kemarin diumumkan Pak Jokowi, Pak. Iya, 50% plus itu katanya sebagai Iya, apresiasi. Walaupun banyak iya, juga yang ya wajar ya pro dan kontra ya, karena ya makin sulit kemudian kok malah dihamburkan buat ASN dan lain sebagainya. Itu kan dari sisi yang lainnya, tapi semoga untuk Lebaran kali ini benar-benar kondisinya sudah sangat bisa. pulih ya, seperti tahun-tahun Ya, sebelumnya kan kita kena pandemi, sehingga harapannya tahun ini kita bisa benar-benar pulih dengan THR yang terbayarkan sesuai dengan ketentuan, sehingga kita bisa menjalankan hari raya dengan amin. baik. Baik, Amin. terima kasih banyak waktunya Bu Devi pada kesempatan kali Ya, ini, sangat bermanfaat karena ini apa namanya pengetahuan yang luar biasa buat kita semua teman-teman sekalian tentang THR ini. Walaupun mungkin banyak mahasiswa yang tentunya belum bekerja ya yang menyaksikan live video ini, tapi kan ya, masyarakat umum juga banyak yang tentunya kadang bertanya-tanya. Ini kadang ada yang DM ke saya Bu Devi di podcast itu, di apa Instagram juga menanyakan tentang tema tertentu. Nah, salah satunya yang pernah di DM ke saya temanya tentang THR ini. Padahal dulu ya, sebelum sebelum puasa sudah bahas tentang THR ini, sehingga wah ini menarik untuk ya. kita kaji dalam podcast kali ini. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih telah menyaksikan tayangan singkat video podcast kali ini. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Kita ketemu di TEDU. Saya dan Bu Devi pamit. Sampai jumpa. Ya. Makasih Pak TE. Terima kasih.